Tentu Padang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan. Masih bersama kami, Tentu Padang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut dengan sajian informasi, pendidikan dan hiburan. Ikuti acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tentu Padang FM di mana sudah berada, kembali kita pagi hari ini seperti biasa di gelaran Rabu dan Kamis di gelaran program Talkshow Tanah Laut Menyapa RPPL Radio Tentu Padang FM 102,3 MHz ya. Dan hari ini sudah berhadir di studio kita dari rekan-rekan dari Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, yang mana sudah berhadir di tengah-tengah kita ada Bapak Herlambang ya Pak ya. Beliau adalah PLT Bina Ideologi pada Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga di samping beliau ada Kapten Purnawirawan Bapak Suparno, beliau Sekretaris FKDM Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, didekatkan sedikit mikrofon Pak, izin Pak. Dan nanti mungkin akan menyusul Bapak Dr. Haji Hamdan yang anggota FKPK ya Pak ya. Baik rekan-rekan Tentu Padang FM, kami informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id, dan kita juga live Facebook, dan juga kita di live record YouTube RPPL Radio Tentu Padang FM 102,3 MHz. Ya rekan dengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada yang ditanyakan hari ini terkait kita sejogianya tanggal 19 Desember ya Pak ya. Hari Bela Negara. Kita akan kupas tercetusnya Hari Bela Negara, dan nanti tentunya bagi masyarakat yang bergabung bisa saja untuk langsung telepon ataupun juga WA kita di 081150123040 081150123040. Baik rekan-rekan, kita langsung saja hari ini ke Bapak Herlambang dulu nih ya. Opening dulu Pak untuk menyapa warga Tanah Laut Pak, untuk rekan dengar Tentu Padang FM. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Bela Negara yang ke-73. 73 ya Pak ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Temanya tahun 2021 ini Pak ya. Iya, dan mungkin Pak disapa dulu untuk Bapak Suparno untuk warga masyarakat Tanah Laut dan juga rekan dengar Tentu Padang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam hormat dari saya adalah Kapten Purnawirawan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Herlambang dan Pak Suparno juga. Baik rekan-rekan, sebelum kita ini Pak ya, sebelum kita terkait tema kita hari ini, Hari Bela Negara ya, yang mana ini sebuah keharusan untuk kewajiban bagi seorang rakyat ya Pak ya. Memang keharusan untuk membela negaranya. Sebelumnya yang kita ke tema, kita ke tugas dan fungsi pokok dulu Pak dari Kesbangpol. Apa saja yang dilakukan Kesbangpol Tanah Laut Pak khususnya, dan yang tentunya masyarakat ingin tahu lebih banyak Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pada dasarnya Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik. Bangsa Politik itu berfungsi untuk melakukan pembinaan dalam hal ideologi, adapun politiknya pembinaan dalam hal lembaga-lembaga politik, partisipasi politik yang ada di masyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan terjadinya visi dan misi daripada Kesbangpol itu bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Adapun yang lebih khusus itu bidang wawasan kebangsaan, di mana bidang ini lebih menekankan kepada pembentukan mental ideologi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut, di mana dengan beberapa kegiatan yang kami lakukan, seperti misalnya kami membentuk Forum Komunikasi Pembaharuan Kebangsaan, di mana itu keanggotaannya terdiri dari etnis, jadi suku dan etnis. Jadi yang sudah kita bentuk ini tadi
di dalam keanggotaan Forum Komunikasi Pembangunan Kebangsaan itu ada 1 etnis 7 suku. Jadi ada etnis Tionghoa, etnis Tionghoa, ada suku Batak, ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Madura, dan Bali, suku Bali. Nah, jadi dengan terbentuknya Forum Komunikasi Pembangunan Kebangsaan tadi diharapkan segala gejolak atau kerawanan-kerawanan yang terjadi di masyarakat bisa segera diatasi sebelum terjadinya puncak yang mengganggu stabilitas yang kita inginkan ya Pak ya. Ya, di era seperti yang sudah beberapa kejadian-kejadian sebelumnya itu. Okay. Jadi mungkin itu sebagai gambaran kami tentang tugas, fungsi dan pokok dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Gitu. Iya, ada beberapa bidang Pak di Kesbangpol ini Pak. Di sana ada 3 bidang, 3 bidang. Jadi bidang politik, dan bidang wasnas, dan bidang ketahanan, agama, dan bidang Forum kewaspadaan dini masyarakat itu. Dan memang ini kaitannya sangat bersentuhan sekali bagi Kesbangpol ini dengan masyarakat ya Pak ya. Terhadap kerawanan-kerawanan yang harus kita waspadai, apalagi mungkin di kondisi-kondisi tertentu ya, biasanya mungkin kondisi politik atau kondisi lain, mungkin Kesbangpol ini yang sangat berperan di masyarakat ya Pak ya. Betul sekali. Baik, terkait kita hari ini temanya adalah bela negara. Jadi mungkin bisa kita flashback sejenak Pak, tercetusnya Hari Bela Negara ini, dan tentunya juga sebagai warga negara apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang yang membela negaranya. Ya, betul, terima kasih. Ini tepat sekali ya, karena di bulan ini bertepatan sekali dengan Hari Bela Negara. Hari Bela Negara ini memang dilatar belakangi pada peristiwa agresi Belanda yang kedua di Indonesia. Artinya ada perpindahan ibu kota pemerintahan yang darinya di Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Jadi pada tanggal 19 Desember 1948. 48 ya. Setelah proklamasi. Jadi ketika itu pemerintahan kita yang berada di Jogja, terjadinya agresi militer Belanda yang kedua mendorong pembentukan wilayah dan sistem pemerintahan sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, sejak itulah maka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 ditetapkanlah hari itu sebagai Hari Bela Negara. Jadi latar belakangnya karena adanya agresi militer Belanda kedua yang kemudian mendorong pembentukan wilayah dan sistem pemerintahan sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Adapun dasar daripada bela negara ini itu pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pembelaan negara dan sistem pemerintahan negara. Nah, jadi ini menjadikan ini merupakan undang-undang, jadi merupakan hal dasar yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Adapun nilai dasar bela negara itu pertama itu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Jadi 5 nilai dasar inilah yang menjadi komitmen kita dalam hal bela negara ini tadi. Jadi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Seperti apa, bagaimana
yang harus ia lakukan terhadap negeri ini. Mungkin itu Pak. Iya, dan memang ya mungkin kalau tidak salah Pak, agresi militer ini yang berkaitan dengan penangkapan presiden, Betul sekali. Presiden dan wakil presiden ya, Pak, ya. Iya betul sekali ya. Yang jadi mungkin ada pengganti Iya. kekuasaan Ah. PDRI kalau tidak salah Pak ya. Betul. Itu PDRI. itu yang mungkin menjadikan tercetusnya Hari Bela Negara. Oke, selamat pagi dulu atas kedatangannya Pak Thomas Haji Hamdan. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Dan beliau adalah anggota FKPK. Baik, rekan-rekan pendengar FM, bagi Anda bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 811501234, silakan saja untuk bergabung bersama kami karena hari ini dari Kesbangpol Tanah Laut dan juga dari FKDM dan juga FKPK ya. Baik, mungkin setelah kita mendengar ya flashback dari tercetusnya Bela Negara, Hari Bela Negara ini terjadinya karena agresi militer tadi ya. Sehingga tercetusnya pada tahun 1948 ya Pak. 19 Desember tepatnya Pak ya. Betul. Iya, dan kita udah beberapa hari lewat nih Pak ya. Hari 22 Desember. Ya. Memang tadinya setiap tahun kita akan melaksanakan upacara sebenarnya. Cuman karena ada wabah COVID betul ini, sekali. maka sudah 2 tahun terakhir ini Saya virtual ya Pak? Ya ditiadakan. Tapi untuk tahun ini pun belum ditiadakan sama sekali. Walaupun tidak ada kegiatan gitu. Iya, jadi mungkin biasanya ada kegiatan-kegiatan malah dalam rangka Hari Bela Negara ini dari Kesbangpol yang mungkin yang langsung terjun ke masyarakat, ada kegiatan-kegiatan lomba atau segala macam ya. Karena ditiadakan. Baik, rekan dengar Teman FM, mungkin kita beralih kepada Bapak Kapten Purnawirawan Suparno ya. Beliau ada Sekretaris FKDM Kabupaten Tanah Laut. Mungkin bisa dijelaskan Pak, FKDM itu apa Pak? Apa yang Bapak tangani atau Bapak yang Bapak wewenang dari FKDM itu yang tentunya yang harus diketahui oleh masyarakat. Silakan Pak. Izin untuk FKDM itu sendiri kepanjangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Kewaspadaan dini masyarakat. Kemudian tugas mereka adalah sebagai mata dan telinga pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Oh, intelijen ya? Intelijen. Kebetulan saat ini yang di kabupaten itu sendiri ada 5 yang diketuai oleh Bapak Ivansyah, kemudian saya sendiri sekretarisnya. Kemudian tugas-tugas FKDM itu sendiri adalah melaksanakan pendeteksian dini terhadap lingkungannya. Salah satu contoh, mereka harus mengerti apa yang harus dilakukan di desanya. Mungkin di situ juga kami sudah lengkapi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan deteksi dini, cegah dini. Artinya apa? Kalau deteksi dini di situ ada yang namanya 3D. 3D. 3D-nya adalah apa itu? Mereka akan bekerja di sana itu berdasarkan 3D. Dekati, dengarkan, dapatkan informasi tadi. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan L3. L3 itu adalah lokalisir supaya permasalahan tidak mengembang, lakukan suatu dan laporkan. Itu kira-kira tugas dan fungsi mereka. Kita bekali dengan dasar-dasar ilmu intelijen juga tentang kegiatan yang ada di sana. Jadi mereka juga setiap saat akan melaporkan ke Kesbangpol. Di sana sudah ada online-nya kalau melaporkan. Jadi kejadian-kejadian yang ada di wilayah Tanah Laut mulai dari desa sampai kecamatan itu semua sudah akan masuk di Kesbangpol. Itu berkaitan dengan tugas-tugas FKDM. Jadi sangat bersinergi sekali dengan Kesbangpol sendiri Pak ya. Dan Kesbangpol sendiri mungkin perlu banget dengan FKDM ini Pak ya. Mungkin menyangkut data Pak ya. Makanya kami mengajak beliau-beliau ini untuk berhadir di sini. Karena mereka ini merupakan produk karya kami gitu. Jadi produk dari Kesbangpol, FKDM dan Forum Komunikasi Pembaruan Kebangsaan. Jadi untuk berfungsi sebagai mitra kami dalam menangkal kerawanan sosial, kerawanan akibat kegiatan politik yang kita lakukan di masyarakat gitu. Dan mungkin apa yang sudah dilakukan FKDM Pak selama ini Pak dalam rangka bela negara ini Pak? Untuk FKDM sendiri mungkin beda dengan bela negara ya. Kalau FKDM ini berfungsi pengawasan mata dan telinga, sehingga mereka saat ini tugasnya pendeteksian dini
dan cegah dini. Ya, tadi apa yang saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan bela negara itu sendiri memang sangat luas sebenarnya. Kalau kami boleh jelaskan, pembinaan kesadaran bela negara ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Herlambang bahwa nilai-nilai bela negara tadi ada 5: cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini bahwa Pancasila sebagai ide negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki awal kemampuan bela negara. Tapi dari pengertian bela negara itu sendiri artinya adalah kita sebagai warga negara Indonesia punya suatu tekad, sikap, perilaku yang dijiwai kecintaannya terhadap bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu dari penjabaran. Kemudian dari nilai-nilai bela negara tadi kalau kita jelaskan, memang di situ ada cinta tanah air. Apa sih wujud nyata yang dilakukan terhadap masyarakat terhadap cinta tanah air tadi adalah mengenal, memahami wilayah NKRI. Ini secara singkat. Yang kedua adalah ya, itu. Kemudian yang kedua menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup. Nah, ini sangat penting sekali. Wujud nyata apa yang dilakukan oleh masyarakat melestarikan dan mencintai lingkungan hidup tadi? Intinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu bagian dari cinta tanah air. Nah, kemudian menanam pohon, tidak merusak alam, itu bagian dari cinta tanah air. Nah, kondisi saat ini mohon maaf, masyarakat kita juga belum sadar tentang melestarikan dan mencintai lingkungan tadi. Kenyataannya mungkin saat ini masih banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di jalan-jalan. Itu dari mana? Orang-orang yang tidak mengerti apa itu cinta tanah air. Dari dalam mobil membuang sampah, kalau kita hitung satu hari berapa ribu sampah kira-kira dari Banjarmasin ke hari itu kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, apapun bentuknya kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Berupa apa saja? Berupa pemikiran, berupa tenaga dan lain-lain. Kemudian selanjutnya menjaga nama baik bangsa dan negara. Wujud nyata apa yang dilakukan masyarakat itu sendiri? Sebenarnya cukup mudah. Cukup menjaga nama baik diri masing-masing itu sudah bagian daripada bela negara. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu sangat-sangat penting sekali karena saat ini generasi muda kita, warga kita yang masih membanggakan bangsa-bangsa lain, menggunakan atribut-atribut negara-negara lain. Itu kira-kira dari cinta tanah air tadi. Kemudian berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan negara tadi, sebenarnya cukup mudah. Menjaga kerukunan antar warga, mulai dari perorangan sampai kelompok, itu sudah bagian dari kesadaran berbangsa dan negara. Mungkin mencintai budaya bangsa, itu bagian dari kesadaran berbangsa dan kemudian mengakui bendera merah putih sebagai warga negara, sebagai lambang negara Indonesia, itu bagian dari kesadaran bela negara. Nah, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan. Itu juga salah satu contoh mungkin seorang pengendara motor. Apa sih syarat-syaratnya harusnya? Menggunakan helm, syarat-syaratnya seperti apa? Kalau kita belok kanan, sennya ke kanan. Bagaimana, apa mereka sudah punya SIM atau tidak? Surat-suratnya lengkap atau tidak? Dan sebagainya. Dan taat hukum dan sebagainya. Itu kira-kira. Kemudian berkaitan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu sangat penting sekali. Itu dari kesadaran berbangsa. Kemudian yang selanjutnya yakin bahwa Pancasila sebagai Indonesia. Kita harus yakin bahwa Pancasila itu sebagai Indonegara kita. Indonegara kita adalah Pancasila, bukan komunis. Komunis ateis. Ateis tidak percaya adanya Tuhan. Sesuai TAP MPR nomor 255 tahun 66 dilarang karena bertentangan dengan Pancasila. Itu. Kemudian berkaitan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Itu sudah jelas. Dalam wawasan kebangsaan, itu artinya apa? Wawasan Pancasila, cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu apa? Ada yang namanya 4 pilar. 4 pilar apa? Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu kira-kira. Mungkin sepintas. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa sudah jelas. Apa yang kita ketahui tentang Pancasila? Ya kan? Sebagai ideologi, sebagai falsafah, sebagai dasar, sebagai pemersatu, sebagai pedoman hidup
bangsa dan negara. Itu. Kemudian selanjutnya di sini yakin kebenaran Pancasila sebagai falsafah, sebagai dasar. Itu. Kemudian masih ada sedikit lagi berkaitan dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, kita sebagai warga negara kita harus siap mengorbankan itu. Jangankan mungkin waktu, tenaga, bahkan kalau memang perlu nyawa pun kita akan relakan untuk bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Saat ini ancaman apa yang terjadi di negara kita itu sangat luas. Yang pertama adalah potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial. Jelas terhadap ancaman terhadap geografi itu sudah jelas. Itu ada bencana, ada kerusakan alam, ada perbatasan yang sudah mungkin digeser-geser dan sebagainya. Kemudian kerusakan alam akibat tangan manusia, kerusakan alam akibat tambang dan sebagainya. Itu berkaitan dengan ancaman terhadap geografi. Jelas. Kemudian ancaman terhadap demografi sudah jelas. Kepadatan penduduk itu bagian dari ancaman demografi. Ingat bahwa negara kita ini sudah urutan 4 dunia setelah India. Kalau dulu dari Bapak Haji Roma Irama tahun sekian hanya 135 juta. Itu tahun 70-an. Lagu Roma tapi ya? Ya, iya. Itu ada itu lagunya Roma. Sekarang sudah sekitar 250 jutaan, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ancaman terhadap demografi tadi, kenakalan remaja, kemudian kebodohan, pengangguran itu bagian dari ancaman, narkoba dan sebagainya itu. Bahkan saat ini kalau kita lihat di lapangan itu anak-anak itu kita perlu waspadai. Yang di jalan-jalan sawah itu kalau dia ngumpul-ngumpul, dia di situ ada botol-botol aqua, ada botol minum-minuman campuran, itu jelas mereka ancaman terhadap generasi muda terus. Kemudian berkaitan dengan kondisi sosial. Kondisi sosial sudah jelas, ancaman terhadap kondisi sosial. Kondisi sosial apa? Ipolexosbud, hantam. Ideologi sudah jelas. Saat ini kalau kita tidak waspada, kita tidak pertahankan, termasuk TAP MPR nomor 25 tahun 66 Pancasila akan tergeser. Itu berkaitan dengan ancaman terhadap ideologi. Ya, sudah jelas kondisi-kondisi mendekati daripada 30 September pasti ada. Mereka memunculkan api. Nah, bahkan komunis itu saat ini bukan apa ya? Bukan api dalam sekam lagi. Bahkan sekarang sudah kemungkinan sudah bukan rahasia lagi. Iya. Kira-kira seperti itu. Sudah mulai nampak. Iya, sudah nampak, bukan rahasia. Kalau dulu adalah mungkin secara diam lewat wacana atau bahaya laten lah bahasanya. Tapi sekarang bukan bahaya laten lagi. Sekarang belak-belakan itu bahasa ideologi. Kemudian politik, kita harus waspada sebagai warga negara. Janganlah mungkin ikutikan politik ini. Kondisi saat ini sangat rawan mendekati politik. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia diadu domba bersama anak bangsa tadi. Ya, kemudian ideologi, politik, ekonomi. Kondisi ekonomi kita mungkin kita sudah tahu bersama karena kondisi pandemi tentunya saat ini juga rawan ya, ancaman juga. Kalau kita tidak waspada, kita seenaknya kemungkinan kita juga akan terjerumus pada hal-hal yang nggak baik. Kemudian budaya itu juga ancaman juga kondisi, karena saat ini anak-anak kita sudah mungkin budaya-budaya asing itu sudah masuk. Bahkan dari dering-dering lagu pun sudah lagu-lagu asing itu kira-kira gitu. Kemudian kalau ancaman terhadap keamanan sudah jelas, dimanapun berada kita harus waspada dan menjaga keamanan. Karena apa? Nah, keamanan itu sendiri artinya adalah segala usaha pekerjaan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap ancaman. Ancaman apa? Ancaman personil, material, berita. Kita salah ketik, kalau dulu mulut, sekarang jari. Nah, itu kira-kira. Kemudian pertahanan, saya kira kalau pertahanan kita nggak begitu rawan, Pak, karena kondisi TNI kita saat ini masih sulit. Bukan karena saya dari TNI tidak, sangat paham. Karena saya juga mantan Kopassus, ya. Selama 18 tahun. Luar biasa. Tahu persis, ya, bagaimana kawan-kawan kita lomba tingkat dunia menembak juara umum sekarang masih dipegang Indonesia. Itu kira-kira. Mungkin yang terakhir memiliki kemampuan awal dewasa secara psikis. Nah, secara psikis mungkin di sini memiliki kecerdasan
intelektual, kita punya itu, harus bagaimana negara kita harus pandai, harus cerdas, harus pintar. Nah, kemudian yang kedua senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kita harus sehat. Salah satu contoh umur saya sudah 61 tahun. 61 ya Pak ya? Tapi kalau mungkin kami menggunakan fisik, alhamdulillah saya masih mampu. Iya, terlihat Pak. Terlihat. Terlihat kurus Pak ya. Kemudian secara psikis juga memiliki sifat-sifat disiplin, ulet kerja keras dan tahan uji. Apa sih sebenarnya disiplin itu? Disiplin itu adalah kunci keberhasilan segala bidang. Nah, kalau kita mau keberhasilan, itu kuncinya disiplin. Nah, sebenarnya pengertiannya apa sih disiplin itu? Nah, disiplin adalah kesadaran diri dari hati kita untuk mengikuti semua peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Itu disiplin. Nah, kalau kita mau disiplin, ya itu ikuti aturan yang tertulis secara hati kita tadi. Jadi intinya disiplinnya kesadaran diri untuk mengikuti semua peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara. Nah, kita harus siap. Kesimpulannya bahwa bela negara ini bukan semata-mata tugas TNI. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UUD 45 yang dijelaskan oleh Bapak Erlambang tadi, di situ ada kata-kata wajib bela negara. Nah, kalau kita tidak bela negara, kemungkinan akan dituntut oleh undang-undang. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, bela negara itu bukan tugas TNI. Jadi tugas kita semua sesuai pasal tadi. Nah, tugas bela negara itu bukan semata-mata perang saja, tetapi bela negara itu berbuat yang terbaik sesuai dengan fungsinya, itu adalah bela negara. Seorang tukang sayur mereka berbuat baik, seorang penegak hukum berbuat baik, seorang guru mengajar dengan baik sesuai dengan profesinya. Profesinya. Itu kira-kira kesimpulannya. Jadi bela negara bukan semata-mata perang, tetapi adalah berbuat yang terbaik sesuai dengan fungsinya, itu adalah bela negara. Terima kasih. Iya, luar biasa nih Bapak Kapten Purnawirawan Suparno yang mana sudah menjelaskan ya, dan FKPD ini lebih ke kewaspadaan nih ini ya Pak ya. Jadi mungkin melakukan edukasi kepada masyarakat, mungkin ke beberapa komunitas sudah Bapak lakukan sosialisasi ya. Baik, kita ke Bapak Dr. Haji Hamdan nih ya Pak ya. Beliau adalah anggota FKPK. Apa sih Pak yang dilakukan FKPK ini dan juga apa kepanjangan dari FKPK ini Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi disebut dengan FPK. FPK itu adalah Forum Pembauran Kebangsaan. FPK bukan FKPK ya Pak ya? FPK ya. Forum Pembauran Kebangsaan. Dasar hukum adanya FPK ini adalah Permendagri nomor 34 tahun 2006. Itu mengatur tentang eksistensi FPK di daerah. FPK ini adalah wadah sarana untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar suku yang ada di daerah. Nah, oleh karena itu kita harus mampu menghayati apa sih suku itu. Suku itu adalah sebangsa untuk kemaslahatan umat. Disingkat dengan suku. Itu menurut saya. Betul Pak. Atau bisa juga disebut suku itu seirama untuk kesatuan umat. Ini kepanjangan yang saya buat, bukan dari literatur yang resmi. Iya betul. Oh, iya. Luar biasa. Tapi betul Pak, luar biasa Pak. Dan keberadaan kami di FPK ini adalah sebagai pengganti antar waktu yang mewakili dari suku Banjar. Adapun suku-suku yang tergabung atau etnis yang tergabung di dalam FPK sementara ini di Tanah Laut
ada 8. 8 gitu ya. Suku Banjar, Banjar, suku Jawa, Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Dayak, suku Batak, suku Tionghoa, dan suku Bali. Sementara suku Sunda mungkin nanti di awal Januari akan diperbaharui. Untuk suku Sunda mungkin akan dimasukkan. Nah, karena dalam rapat koordinasi kemarin suku Sunda belum termasuk, dan kebetulan suku Sunda ini di tanah laut juga cukup banyak jumlahnya. Nah, oleh karena itu maka EPK ini nanti ke depannya akan lebih diberdayakan, akan lebih dioptimalkan dalam rangka menggalang persatuan kesatuan di antara suku. Nah, kenapa itu penting? Karena kita sudah maklum bahwa Indonesia ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa mengandung beberapa perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan karakter, termasuk pulau-pulau yang banyak. Nah, itu kalau tidak dibina terus-menerus bisa saja menjadi sebuah ancaman. Betul sekali. Bisa saja Rawan. menjadi sebuah ancaman. Tapi kalau keberagaman itu kita manajemen dengan baik, kita atur dengan baik, bisa menjadi potensi. Bisa menjadi potensi untuk penggerak pembangunan. Nah, oleh karena itu di bawah pembinaan Badan Kesbang, kami dari EPK selalu berkomunikasi, selalu berhubungan dalam konteks bagaimana EPK ini ke depannya lebih baik. Nah, oleh karena itu, karena EPK ini adalah wadah informasi, wadah komunikasi, wadah konsultasi, dan kerjasama antar warga, maka keberadaannya saya pikir sangat penting di samping lembaga-lembaga lain yang telah ada dan telah dibentuk oleh Badan Kesbang seperti FKDM tadi. Dalam konteks bela negara tadi dijelaskan oleh beliau Pak Suparno bahwa salah satu filosofi dari bela negara itu adalah menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara ini, maka disitulah EPK bisa masuk dalam konteks sesuai dengan fungsi dan tugasnya adalah menyadarkan masyarakat, membina, memelihara etnis-etnis, suku-suku yang ada di tanah laut untuk bersatu padu dalam rangka meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu bagian dari salah satu bela negara. Kalau antar suku ini sadar terhadap berbangsa dan bernegara, saya pikir pembangunan akan berjalan dengan baik. Nah, sehingga diharapkan ke depannya tidak ada lagi sengketa-sengketa atau gesekan-gesekan antar suku. Sebab kalau terjadi gesekan-gesekan antar etnis, antar suku, itu memadamkannya susah. Nah, dan itu sudah dibuktikan beberapa daerah yang terjadi perkelahian, sengketa karena latar belakangnya suku. Ada beberapa hal yang sulit dipadamkan kalau itu terjadi. Pergesekan antar agama, pergesekan antar suku, pergesekan antar ras dan golongan. Yang disebut zaman Orde Baru dengan SARA, istilah SARA. Nah, itulah yang perlu kita waspadai sehingga untuk tanah laut ke depannya, kalau suku ini bisa bersatu, insya Allah kita akan memperoleh ketenangan. Bagaimana tip untuk kedamaian antar suku? Nah, EPK mengupayakan yang pertama adalah utamakan kebersamaan dan hilangkan ego kesukuan. Utamakan kebersamaan dan hilangkan ego kesukuan. Yang kedua, saling memahami budaya dan karakter antar suku.
Karena masing-masing suku ini budayanya beda, karakternya beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang setengah lembut, setengah keras. Kalau suku Banjar begini, suku Dayak begini, suku Batak begini, itu harus dipahami. Nah, memahami itu perlu ada dialog, perlu ada komunikasi, perlu ada interaksi. Nah, kalau interaksi dan komunikasi tersumbat, saya pikir susah. Nah, kemudian yang ketiga, saling hormat, menghormati antar suku. Nah, yang keempat, saling asih, asuh antar suku. Yang kelima, terapkan pepatah Melayu. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ini pepatah Melayu. Apa maksudnya? Kalau ada suku-suku tertentu yang tinggal di daerah yang mayoritas suku lain, kita harus paham, gitu ya. Harus paham. Jangan menonjolkan ego kesukuan. Karena semua suku daerah itu tidak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah suku bangsa Indonesia. Suku mana saja tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah suku Indonesia. Suku bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu maka masing-masing kita, masing-masing suku itu hendaknya berperan seperti jarum yang menyatukan sesuatu yang terbelah, dan jangan berperan seperti gunting yang membelah sesuatu yang telah bersatu. Jadi upayakan kita menyatukan, jangan membelah. Nah, oleh karena itu kehadiran EPK di Tanah Laut, saya pikir, atau di daerah lain, itu sangat membantu Bupati dalam konteks pembinaan stabilitas dan kondusif daerah. Nah, tugas EPK ini sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri, satu, menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembaharuan. Yang kedua, melaksanakan dialog dengan pimpinan organisasi pembaharuan, kemudian pemuka adat, pemuka suku, pemuka etnis, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembaharuan kebangsaan. Yang keempat, merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembaharuan kebangsaan di daerah. Ada 4 tugasnya sesuai dengan pedoman Kementerian Dalam Negeri. Apa sih pembaharuan kebangsaan itu? Pembaharuan kebangsaan adalah proses kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat, seni budaya, pendidikan, perekonomian untuk kebangsaan Indonesia yang kuat. Itu arti pembaharuan. Kalau forum adalah wadahnya. Nah, oleh karena itu adanya perbedaan suku, etnis, dan budaya bukanlah kendala untuk bersatu. Justru dengan adanya perbedaan suku etnis menjadi lem perekat persatuan anak bangsa. Andai kata Indonesia adalah sebuah taman, maka perbedaan suku adalah seperti jenis-jenis bunga yang warna-warni sebagai penghias taman, sehingga menjadi indah untuk dipandang. Kalau kita lihat dalil, karena kita beragama Islam, saya beragama Islam, maka saya akan menyampaikan dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku ciptakan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, bukan saling benci bermusuhan, sehingga saling berebut pengaruh untuk membanggakan kesukuannya. Mari kita senantiasa menata hati masing-masing sehingga pikiran dan perilaku kita memancarkan cahaya kedamaian. Artinya, adanya suku itu bukan untuk kita berpecah belah, tetapi adanya suku adalah untuk kita saling interaksi, untuk saling kenal mengenal. Karena itu, manfaatkan dan gunakan masing-masing suku ini
sebagai potensi untuk penggerak pembangunan. Nah, kemudian untuk tip agar EPK ini ke depannya lebih baik, bahwa kita perlu pahami hidup ini bukan tentang siapa yang berbuat baik, tetapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Nah, oleh karena itu kalau kita kebetulan terjadi di antara suku gisikan-gisikan, jangan berpikir untuk membalas dendam, tapi berpikirlah untuk cara membalasnya dengan kebaikan. Damai itu adalah indah. Nah, tipnya untuk eksistensi EPK ke depan agar lebih berdaya, satu, pastikan antara Dewan Pembina, Dewan Penasihat dengan Dewan Pengurus EPK terkoneksi secara harmonis. Yang kedua, upayakan adanya tambahan wawasan bagi pengurus EPK melalui kunjungan kerja atau studi banding ke daerah lain agar mendapatkan wawasannya lebih mantap. Apakah nanti lingkup Kalimantan Selatan, apakah kita akan kunjungan kerja ke EPK Tabalong, EPK Rantau, EPK Amuntai, dalam konteks menambah wawasan. Perlu itu untuk kedepannya agar EPK Tanah Laut lebih mumpuni dan lebih berdaya dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, tentu adakan rapat koordinasi secara berkala, dan ini sudah dilakukan oleh Badan Kesbang, saya pikir. Secara per triwulan sudah ada rapat koordinasi. Kemarin baru selesai dilaksanakan. Yang keempat nanti, ya mudah-mudahan pengurus EPK bisa mengupayakan adanya identitas EPK dalam konteks kostum. Sehingga pada saat kita rapat, menghadiri undangan atau perjalanan ke daerah lain, identitas kita jelas. Ada kostum EPK gitu. Mungkin nanti kita komunikasikan dengan Badan Kesbang atau dengan yang berwenang bagaimana caranya. Jadi catatan Pak Herlambang tuh. Kemudian yang selanjutnya perlu adanya data akurat tentang jumlah warga suku masing-masing. Yang difasilitasi mungkin Dewan Pembina, nanti Dewan Penasehat. Yang selanjutnya perlu pembentukan EPK kecamatan, dan kalau perlu sampai ke desa. Oh, selama ini Karena di kabupaten aja, Pak ya. Karena aturan kementerian itu dibolehkan membentuk sampai ke desa. Tapi untuk sementara barangkali ke depan kita hanya tingkat kecamatan dulu untuk membentuknya. Dan kemarin diinformasikan Badan Kesbang barangkali sudah merencanakan untuk kerjasama dengan EPK Kabupaten dalam rangka membentuk EPK atau daerah multi etnis yang ada di Tanah Laut ini, sehingga EPK kecamatan itu sebagai partner kerja kita yang lebih dekat dengan lingkungan masyarakat. Karena itu penting sekali. Jadi cepat tanggap gitu ya, kalau ada perwakilan di kecamatan. Kemudian perlu diusahakan adanya tempat, ruangan, kantor untuk berkumpul bagi pengurus EPK. Sekretariat ya. Nah, apa nanti ada ruangan tertentu yang difasilitasi oleh Dewan Pembina dan lain sebagainya. Nah, terakhir ingin saya sampaikan sebuah pantun. Mobil Avanza membawa coklat. Cakep. Coklatnya dijual di pasar Sabtu. Negara Indonesia menjadi kuat bila semua suku bersatu. Betul sekali Pak, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa lengkap sekali Bapak Hamdani ya mengenai tugas dan fungsi dari EPK. Juga memang ini sangat penting sekali ya dalam rangka mungkin EPK ini sebagai jembatan Pak ya. Jembatan wadah bagi para suku bangsa kita, bangsa yang ada di sini. Dan mungkin terima kasih Pak Hamdan sudah luar biasa penjelasannya panjang lebar, Pak Suparno juga, dan mungkin Pak di Tanah Laut sendiri dalam rangka Pak seperti yang kata Bapak Suparno dan juga Pak Haji Hamdan tadi, dalam rangka mempererat persatuan suku yang sudah ada di
tanah laut ini, ataupun juga memberikan edukasi kepada masyarakat maupun komunitas maupun kepemudaan, apa yang sudah dilakukan Kesbangpol pada dalam rangka ini, Pak? Jadi kita ada beberapa kegiatan, Pak, ya. Ada beberapa di bidang bina ideologi ini, di mana kita peserta sosialisasi kegiatan itu diantaranya adalah dari LSM, dari Karang Taruna, dari tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mereka mengenal betul tentang cinta kepada tanah air ini tadi. Adapun yang berhubungan dengan kegiatan forum komunikasi pembaruan kebangsaan tadi yang lebih kepada etnis itu tadi, kita sudah membentuk namanya desa multi etnis, Pak. Desa multi etnis. Jadi di sana kita ada sebuah desa yang kita bina, desa asuh yang kita bina, di mana itu ada beberapa etnis, Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya. Nah, mereka di situ melakukan di mana kita melakukan pembinaan sehingga terjalinnya komunikasi yang harmonis di antara mereka, dan itu penting untuk supaya tidak terjadinya konflik-konflik sosial yang akan terjadi gitu. Jadi bentuk yang sudah terang adalah membentuk desa multi etnis namanya itu, Pak. Jadi ada beberapa desa sudah di Batu Ampar, ya. Batu Ampar. Nah, itu ada sudah beberapa desa yang sudah kita lakukan pembinaan gitu loh. Cuma karena sifatnya baru saja, jadi kita belum maksimal. Mungkin di tahun depan sambil berjalan kita akan lebih intensif lagi untuk melakukan pembinaan dengan model-model yang lain gitu, Pak. Ya, ada beberapa informasi dari yang diliput oleh rekan-rekan jurnalis di Sekominfo nih, Pak. Banyak kegiatan-kegiatan dari Kesbangpol yang ke sekolah-sekolah. Itu apa, Pak, yang disampaikan terkait bela negara ini, apa ya? Ya, termasuk diantaranya bela negara. Karena apa? Bela negara ini kan pengertiannya sangat luas. Jadi yang termasuk ini ada nilai dasar bela negara itu umpama cinta tanah air. Kecintaan berarti jiwa. Jadi jiwa kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini tadi berdasarkan Pancasila Undang 45 itu perlu ditumbuhkan. Makanya kita mengawalinya melalui sekolah-sekolah. Walaupun bentuknya berbeda-beda gitu. Maksudnya misalnya ada satu bidang yang lebih kepada masalah kenakalan remaja, misalnya narkoba. Nah, mereka melakukan kegiatan di sekolah-sekolah untuk membangun mental mereka terhindar daripada perilaku negatif. Dan itu juga merupakan kecintaan kita kepada tanah air. Seperti yang disampaikan Papan tadi, umpama jangan buang sampah sembarangan. Itu bagian daripada cinta tanah air. Dimulai dari hal-hal kecil, yang kecil saja. Termasuk kita juga melakukan pembinaan membangun desa multi etnis tadi, itu juga bagian daripada cinta tanah air untuk membangun harmonisasi di antar suku, karena kita mengingat tanah laut ini kan banyak suku gitu. Nah, replika Indonesia juga, Mas. Iya, saya kira tanah laut adalah miniatur Indonesia. Kenapa? Karena tanah laut itu sendiri kan salah satu daerah penerima transmigrasi, Pak. Betul. Nah, jadi saya sudah beberapa kali ke lapangan melihat, kita sudah bisa melihat, misalnya umpama di Tangkistung itu ada etnis Jawa, ada orang NTB, ada dari Sunda juga ada. Sebenarnya misalnya di daerah Jorong, daerah Batalang itu kan rata-rata kan dari Jawa Barat. Di daerah Jorong rata-rata dari transmigrasi dari Bali, kan gitu. Seperti di Tangkisung ada dari suku Madura, NTB, Jawa gitu. Seperti seperti sampaikan tadi di Jorong itu ada desa Batalang itu rata-rata dari suku Sunda. Cuma saja kemarin kita belum masuk ke dalam ini, Pak Hamdan. Sudah ada suku Sunda sana sudah banyak. Saya sudah beberapa kali ketemu, 2 tahun yang lalu sudah pernah silaturahmi ke sana juga. Kita ada bertemu ketuanya juga, cuma waktu itu kita belum masuk ke sini, jadi sehingga belum sempat terinformasikan bahwa suku Sunda ini memang sudah ada dari dulu. Karena kita saya angkat katakan dari awal tadi bahwa kita ini salah satu daerah penerima transmigrasi gitu. Jadi era 90-an kita sudah menerima transmigrasi dari berbagai daerah. Nah, jadi ada suku dari Jawa, Jawa Tengah, Yogyakarta,
NTB, Jawa Barat, Bali. Nah, jadi sudah dari dulu kita memang sudah berkumpulnya suku-suku itu, termasuk suku Banjar itu sendiri gitu. Jadi itulah yang sudah kita lakukan pembinaan khususnya di bidang bina ideologi itu tadi. Dalam rangka pembinaan ideologi ini Pak, selama ini Kesbangpol kan kita tahu ya bahwa kenakalan remaja itu terkait dengan juga mungkin bersinergi dengan BNN atau gimana Pak? Selama ini bagaimana? Apakah ada sinergi dengan pihak lain Pak? Tentu kita sudah melakukan seperti saya katakan tadi, kita ada bidang ketahanan agama, ekonomi dan sebagainya tadi ya. Itu di mana mereka melakukan kegiatan yang bersinergi dengan lembaga lain, misalnya BNN itu tadi. Mereka melakukan sosialisasi tentang narkoba, bahaya narkoba. Itu mereka melakukan kegiatan sosialisasi pada sekolah-sekolah. Sudah dilakukan tuh Pak ya? Sudah dilakukan. Jadi sebelum adanya perwakilan BNN di kabupaten, mereka sudah melakukan. Jadi sebelum itu kan kita Kesbangpol ini kan sekretariat awal dulu. Jadi sebelum terbentuknya BNN di Tanah Laut, itu yang melaksanakan tugasnya itu adalah Kesbangpol dulu di zaman itu. Jadi setelah itu lembaga itu hadir, maka secara teknis adalah BNN yang melakukan kegiatan. Namun secara konseptual tetap dilakukan oleh Kesbangpol gitu loh. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang salah satu bidang di Kesbangpol yang melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan bahayanya narkoba itu tadi. Dan mereka pun bekerjasama dengan BNN Kabupaten Tanah Laut gitu. Nah, adapun bidang yang lain, karena menurut kami pribadi bahwa Kesbangpol ini memang satu instansi yang luar biasa. Tidak ada satupun lembaga dinas atau instansi yang bisa berhubungan dengan instansi vertikal. Jadi Kesbangpol ini sangat lengkap Pak. Jadi ada intelijennya juga masuk situ, ada intelijen kan, ada intelijen kejaksaan, ada intelijen kepolisian, ada intelijen TNI, juga ada badan intelijen negara juga terlibat di situ, berkantor di tempat kami gitu, sehingga membuat Badan Kesbangpol memang sebenarnya sebuah lembaga atau dinas yang instansi yang luar biasa sebenarnya lah. Jadi bukan sebuah lembaga yang tidak yang biasa lah gitu. Jadi kan luar biasa sebenarnya. Saya kira luar biasa ini. Karena seperti yang Pak Pano sampaikan tadi, kita punya FKDM, kita punya Forum Komunikasi Perhubungan Bangsa. Dan ini kan luar biasa Pak. Itu sekali. Ini sangat diperlukan. Jadi ini mata telinganya pemerintah bupati kan adanya di Kesbangpol gitu loh. Terus lagi gejolak sosial. Pertama-tama kalau terjadi gejolak sosial pasti adalah Kesbangpol. Di mana saja, saya di seluruh Indonesia terjadi perkelahian antar etnis, tetap yang ditanyakan adalah Kesbangpol. Bagaimana kondisi sosial kita? Nah, saya ingat betul itu karena saya ini dari awal Pak memang dari Kesbangpol. Saya diangkat dari Direktur Jenderal Sospol Politik zaman dulu itu. Nah, jadi saya boleh kata lama lah berkecimpung di bidang ini tadi di Kesbangpol ini, sehingga kita